Assalamualaikum majikan, hari ini kita mistising lagi ya. Tapi tenang aja udah, karena besok nih awal Desember gitu bakal banyak teman cerita. Jadi sekarang kita puas-puasin dulu bahas mistising ya. Jangan tantrum loh. Karena di sini ada sebuah kisah seru tahu. Macam itu loh. Kasus-kasusnya Detektif Conan, di mana pelaku yang tertuduh itu ada banyak sampai membuat bingung si kepolisiannya nih. Kira-kira suspeknya nih siapa? Ih, seru banget pokoknya. Ceritanya tuh ada seorang perempuan yang tiba-tiba ngilang, gak ada kabar sewaktu dia lagi jalan sama teman-teman cowoknya. Bayangin aja misalkan kalian lagi pergi nih, terus tahu-tahu teman lu hilang tiba-tiba, lah kemana tuh orang? Membingungkan dong pastinya. Dan setelah dilaporkan ke polisi, para cowok-cowok ini ditanya dong satu persatu. Masalahnya semua cowok-cowok ini tuh punya alibi masing-masing yang semuanya kuat. Makanya tadi kita bilang kalau case ini tuh macam kayak Detektif Conan, yang mana polisi tuh berusaha nebak-nebak nih siapa pelakunya nih, karena sepertinya memang salah satu dari mereka, tapi siapa ya? Kok pada punya alibi? Nah, penasaran kan? Coba makanya nanti kalian bisa nebak agak siapa pelakunya. Jadi perempuan yang hilang itu tuh bernama Amy Elizabeth Lauren, yang waktu kejadian berusia 25 tahun. Dia itu lahir di 12 Maret 1976. Kita ceritain backgroundnya dulu ya biar enak ya. Amy ini tuh 3 bersaudara. Ya waktu dia sama saudara-saudaranya masih bocil, orang tua mereka bercerai dan masing-masing nikah lagi. Tapi Amy sama saudara-saudaranya itu semuanya ngikut sama ibu mereka. Dan jadinya berarti punya bapak tiri ya. Nah, singkat cerita, Amy ini pokoknya tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab lah. Amy itu kerja di Pratt & Whitney, sebuah perusahaan perakitan pesawat di mana dia kerjanya di bagian administrasi. Dan semenjak Amy ini bekerja untuk hidup mandiri, tentunya dia juga lepas dari orang tua, tinggal sendiri di sebuah apartemen di daerah Maine, South Berwick, Amerika Serikat. Secara perawakan, Amy ini tergolong cantik, geng. Gimana sih ya, matanya tuh biru, rambutnya panjang, tingginya semampai, badan juga proporsional. Dan dia ini memang beberapa kali tuh ngejalanin photoshoot untuk keperluan modeling karena fisiknya memang mendukung. Nah, ceritanya di tanggal 18 Oktober 2001, Amy ini punya janji sama 2 cowok sekaligus. Yang satu adalah mantannya, dan satu lagi adalah cowok yang lagi ngedeketin dia atau PDKT. Istilahnya nih, mantan sama gebetan jadi satu begitu. Apa kabar dunia? Laku banget ya. Enak emang kalau privilege jadi cakep mah langsung pada nempel. By the way, mantannya Amy itu tuh namanya Richard Sparrow. Mereka seumuran dan dulu pacarannya cukup lama, sampai 5 tahun. Bahkan udah pernah ada obrolan ke arah pernikahan juga. Tapi ternyata Amy ini sebagai woman atau perempuan masih ragu sama si Richard. Karena mereka ini punya kepribadian yang bertolak belakang, gengs. Amy-nya extrovert, sedangkan Richard-nya introvert mentok. Kayak kalau mau ngajak Richard nih jalan nih susah banget gitu loh. Yang mana hal itu membuat Amy ini merasa hubungan mereka emang boring. Jadi waktu itu Amy duluan yang emang mutusin Richard. Tapi si Richard yang sebenarnya kan masih sayang ya. Jadinya sempat mohon-mohon gak mau putus dan berusaha katanya mau mengubah dirinya menjadi extrovert sesuai kemauannya Amy. Tapi Amy yang tahu kayaknya nggak mungkin dia bisa berubah begitu. Gimana caranya nih kan? Introvert dirubah jadi extrovert itu kan kayak emang udah sifat alami, nggak bisa diubah-ubah ya susah. Jadinya Amy tetap kekeh buat putus baik. Ya udah, mereka kan juga udah sama-sama dewasa, jadinya putusnya baik-baik. Karena ini bukan karena berantem atau ada yang selingkuh gitu kan, enggak. Merasa udah nggak cocok aja intinya. Yang kalau artis-artis lagi ditanya wartawan kayak kenapa berpisah? Jawabannya kan kadang suka template gitu. Sudah tidak ada kecocokan. Namun, karena namanya juga udah menjalin hubungan 5 tahun ya, tentunya saat putus tuh masih ada lah rasa sisa-sisa sedikit. Yang mana mereka sesekali ini masih keep in touch, berkabar, sampai ketemuan juga. Nggak langsung hilang gitu aja, enggak. Sampai suatu hari di bulan September 2001, Amy ini ceritanya lagi melakukan solo traveling ke negara bagian Florida yang banyak pantainya. Nah, di sana Amy ini kenalan sama berondong karena usianya 4 tahun lebih muda dari dia, umurnya masih 21 tahun, namanya Eric Rubright. Mereka kenalan nih karena hotel tempat si Amy nginep itu sebelahan sama tempat tinggalnya si Eric. Singkat cerita, selama di Florida itu, Amy sering diantar kemana-mana sama Eric macam jadi tour guide. Jadinya bareng terus tuh. Dan di situ memang jelas banget kalau Eric nih naksir ke si Amy. Sampai bener aja tau-tau Eric nembak si Amy. Tapi sama Amy nggak diterima karena kan ya menganggapnya mereka nih baru kenal, apalagi lu juga berondong gitu. Kayaknya enggak, dia bukan selera gua. Kalaupun mau menjalani hubungan itu juga nanti kayaknya susah karena kan si Amy nggak tinggal di situ. Terus disuruh LDR gitu, Amy mah kagak mau. Ya udah, sampai setelah selesai liburan nih, Amy balikan ke apartemennya di Maine dan melanjutkan hidupnya tuh rutinitasnya seperti biasa. Nggak lama si Eric tuh ngabarin katanya di bulan Oktober nanti dia pengen main ke daerah Maine. Sekalian ketemuan dong kita, aku mau main ke tempat kamu. Ya sebenarnya waktu itu pas Amy tahu, dia agak
Males ya. Yang mana hal itu semua dia tulis tuh di buku diarinya kayak, Dear Diary, ku ingin cerita. Bentar kan kita punya mic. Dear Diary, ku ingin cerita. Di diary itu, si Emi ini nulis nih kalau Erik terlalu agresif sampai membuat dia tuh gak nyaman, gengs. Tapi mau gimana lagi? Selama di Florida tuh, Erik emang nge-treat Emi tuh kayak baik banget. Jadi rasanya semacam ada hutang budi yang gak fair nih kalau misalkan Emi gak menyambut si Erik saat main ke daerahnya. Udah ya? Ada lagu apa lagi sih yang dari begituan kayak Jujurlah padaku, jujurlah padaku. enak ya punya mic begini ya. Dan selain curhat ke buku diary, Emi juga curhat tuh ke mantannya si Richard. Tapi bilangnya kayak, ini teman gua ada yang baru gua kenal sih di Florida, katanya mau dateng. Nanti lu temenin gua ya buat nganterin dia keliling-keliling, gua malah sendirian, katanya begitu. Ya berhubung Emi sama Richard kan memang hubungannya masih baik ya, jadi Richard mau aja. Sampai di tanggal 18 Oktobernya ketemuan lah tuh mereka tuh. Ya udah Emi langsung kenalin Erik ke Richard. Dibilangnya kayak, Erik ini kenalin nih, Richard, my ex-boyfriend, but now we are besties. And Richard, this is Erik. Dia banyak helping aku pas I di Florida, you berdua akrab ya. Lah, maksudnya gimana kan? Maksudnya bule Amerika gitu aksennya, kenapa kayak jadi cici-cicipik? Ya tapi di situ keduanya jadi awkward, gengs. Apalagi kan Erik dari awal memang berencana nginep di apartemennya si Emi. Nah, mendengar itu, si Richard jadi ikut-ikutan mau nginep juga dengan alasan buat jagain Emi. Soalnya kan sebelumnya Emi ini nggak pernah cerita banyak tentang Erik ya. Jadi Richard nggak tahu ini cowok baik apa kagak, bahaya apa enggak. Sebagai mantan yang masih care tentunya khawatir dong. Nah tapi karena si Richard bilangnya mau nginep itu dadakan ya perkara tahu si Erik juga mau nginep. Akhirnya udah, si Emi tidur di kamarnya sendiri, si Erik di kamar tamu, dan Richard di sofa tuh di ruang tengah. Yang mana keadaannya di situ bener-bener awkward, geng, sampai berhari-hari kan soalnya di situ Erik liburannya. Sampai pas hari ketiga, si Emi ngide nih ngajak Erik buat jalan-jalan ke salah satu museum seni yang ada di Boston. Yang jaraknya itu kira-kira 2 km lah berkendara dari apartemennya si Emi. Namun karena memang ada kepentingan lain, si Richard nih nggak bisa ikut. Singkat cerita ya udah, Emi pergi berdua aja tuh sama Erik ke museum seni tadi. Abis dari sana mereka tapi nggak langsung balik. Mampir dulu ke sebuah bar bernama Portland Bar and Pool buat nongkrong-nongkrong lah. Pokoknya mereka berdua di bar itu tuh sampai jam 10 malam. Di sana Emi juga sempat ngabarin ibunya kayak, Bu, aku lagi di Portland Bar and Pool nih, ibu mau nyusul ke sini apa enggak? Aku masih sama Erik yang waktu dari kemarin aku ceritain loh. Tapi ibunya jawab kayak, maaf aku nggak bisa, kalian have fun aja ya, hati-hati nak. Emaknya kayak, chill aja gitu, kayak kalem aja, well, begitu nggak apa-apa udah. Lah si Emi kan udah gede. Nah di bar itu tuh ada game biliar, gengs. Nah si Emi ngajakin si Erik buat main yuk. Tapi ternyata Erik nih nggak mau perkara dia merasa nggak nyaman. Maksudnya Erik ini itu nggak suka bar, gengs, yang rame berisik begitu kan, banyak orang kayak berkegiatan. Dia tuh lebih suka kayak di cafe yang tenang, yang kalem aja, well. Nah karena si Erik kagak mau diajakin main, ya udah Emi akhirnya join lah sama ada 2 orang pengunjung nih laki-laki yang memang lagi main biliar. Istilahnya JB gitu, join bareng JB. Ada di situ namanya Jeffrey Rush Gorman sama Kush Sharma. Mereka bertiga asik aja tuh ketawa-ketawa seseruan. Yang mana hal itu membuat si Erik makin bad mood. Kayak, gila ya gue udah bela-belain jauh-jauh datang dari Florida. Kemarin lu sama mantannya, hari ini lu sama orang baru gitu, gue dicuekin. Pokoknya mukanya Erik ketekuk aja gitu kayak kanebo kering. Nah di situ mungkin Emi nyadar dan akhirnya ngajak Erik untuk pergi dari sana. Tapi bukannya dibawa ke tempat sepi, malah si Emi ini ngajak Erik ke tempat yang lebih rame. Yaitu sebuah klub yang lagi hits banget di sana, namanya tuh ada Pavilion. Yang jaraknya dari bar itu dekat, jadi kayak emang nyebrang doang. Lah di bar aja yang masih agak chill gitu main biliar, Erik kagak demen. Apalagi ini klub gitu yang berber ajep begitu ya. Erik bener-bener ngerasa nggak nyaman. Apalagi waktu dia pergi ke kamar mandi, balik-balik, Emi udah kagak ada. Ya Erik mikir si Emi ini ninggalin dia. Jadinya ya udah, si Erik keluar dari klub itu sendirian pulang. Nah besok paginya di tanggal 21 Oktober, ibunya Emi ini mencoba menelpon anaknya. Tapi nggak diangkat-angkat. Sampai siang tuh juga masih nggak diangkat. Kayak tumen-tumennya nih anak kenapa? Karena khawatir, ibunya sampai mencoba nelpon ke kantornya Emi. Tapi orang kantor tuh bilang kalau hari ini Emi nggak masuk dan nggak ada kabar juga. Nah merasa ini bukan sifat anak yang tahu-tahu ngilang kagak ada kabar begitu. Naluri seorang ibu ini memang perasaannya bawaannya kagak enak. Seharian udah dicoba telepon ke sana ke sini, tapi sampai besoknya di tanggal 22 Oktober itu Emi masih nggak ada kabar. Wah udah nggak bener nih. Akhirnya keluarga Emi memutuskan untuk lapor polisi aja dan nyebar foto tuh kayak pamflet kayak dicari orang hilang dengan fotonya Emi. Ya sama polisi si ibunya Emi cerita dong kalau dia lost kontak sama anaknya tuh terakhir di tanggal 21. Dan waktu itu Emi juga sempat ngasih kabar kalau dia lagi pergi sama seorang cowok bernama Erik yang datang dari Florida. Akhirnya polisi mencoba nyari data si Erik ini dan ketemu. Karena Erik datanya ternyata ada di sebuah penyewaan mobil yang ada di Maine, di kota
Maine. Karena selama di Maine kan si Eric nih nyewa mobil ya buat kemana-mana. Ngasih identitas segala macam ke track tuh. Dan setelah di tracking pakai GPS yang ada di mobil tersebut, ternyata mobilnya itu lagi terparkir di parkiran Portland Bar and Pool, tempat bar yang sempat dikunjungi mereka yang main biliar. Pas disamperin sama polisi, ternyata benar ketemu tuh mobilnya. Dan di dalamnya juga ada Eric lagi tidur. Sama polisi langsung diketok kaca mobilnya dan Eric bangun begitu. Ditanya-tanya lah. Polisi bilang kalau mereka ini lagi nyari Amy Elizabeth Lauren yang udah hilang 2 hari. Habis itu si Eric diminta untuk ikut ke kantor polisi buat dimintai keterangan. Di situ Eric mau aja dan malah kelihatan santai. Kan karena dia emang sukanya kalem-kalem, well. Singkat cerita, di kantor polisi Eric ditanya-tanya, kapan terakhir kali komunikasi sama Amy? Ya Eric cerita kan di hari dimana dia mulai ke museum tuh, terus ke bar, sampai akhirnya ke klub. Jadi ternyata menurut si Eric nih kejadiannya waktu di klub, si Jeffrey sama si Kush itu tuh nyusul ke klub. Yang jadinya si Amy kayak asik sendiri joget-joget sama mereka berdua. Ya waktu itu si Eric masih sabar-sabarin hati aja, karena gimana pun juga status mereka kan hanya temenan yang nggak punya hak larang-larang. Sampai sekitar jam 12 malam nih, si Eric pergi ke toilet, dan pas balik, lah Amy kagak ada. Ditungguin udah lama nih nggak muncul-muncul. Jadinya si Eric nih berpikir kalau mungkin si Amy ini udah pergi sama cowok-cowok tadi. Eric nih ditinggalin. Jadinya udah, si Eric balik sendiri tuh ke apartemennya Amy. Karena akses kuncinya kebetulan ada di mobil tuh, ditinggalin sama si Amy. Tapi sama Eric ditungguin sampai malam, si Amy nggak pulang-pulang. Dan Eric sempat teleponin Amy juga beberapa kali tapi nggak diangkat. Ya udah mau gimana lagi? Mungkin si Amy lagi asik-asik kan dengan cowok-cowok dari klub itu, istilahnya dibungkus. Eric yang kesel lanjut aja tidur tuh di kamar tamu. Besokannya paginya nih tetep si Amy nggak pulang-pulang, diteleponin tetap nggak ada jawaban. Eric nih bukannya khawatir, tapi dia makin bete. Menganggap kayak, ini gimana sih si Amy kok malah ditinggalin begini, dia asik-asikan sama cowok-cowok lain, bener-bener ya nih cewek ya. Makanya akhirnya si Eric nih beresin barang-barangnya dan nulis note tuh di kertas yang isinya kurang lebih tuh meluapkan kekesalan yang ngomel-ngomel. Karena selama Eric mengunjungi si Amy kok malah kayak sibuk sama orang lain terus. Pokoknya note tersebut Eric taruh di atas meja tuh. Habis itu dia cabut tuh dari apartemennya Amy. Dan berhubung sebenarnya posisinya dia masih liburan ya, cuma udah bad mood nih sama si Amy, nggak mau lagi lah numpang tinggal di apartemennya. Harga diri bos gitu kan. Jadinya Eric memutuskan untuk muter-muter kota itu aja sendirian naik mobil yang dia sewa tadi. Yang kalau nanti misalkan capek ya udah tidur baik di dalam mobil. Sampai akhirnya tadi tuh pas dia lagi tidur dibangunin sama polisi buat dimintai keterangan. Eric sendiri tuh bilang ke polisi kalau dia sadar nih sekarang dia pasti dianggap mencurigakan banget dengan kasus menghilangnya Amy. Tapi Eric bilang kalau saya beneran nggak tahu Pak Amy di mana. Pokoknya Eric ini tuh kooperatif banget dan menceritakan semua detail setelah dia cabut dari apartemennya Amy itu. Dia ngapain, kemana aja, sampai suruh belanja, suruh beli bensin, suruh tol gitu, semua dia tunjukin. Maksudnya ini loh bukti-bukti saya kemana-kemana aja. Kalau Bapak mau tracking silahkan. Bersamaan dengan Eric yang lagi dimintai keterangan, ternyata nih di ruangan yang berbeda ada 3 pemuda lain yang lagi dimintai keterangan juga tentang hubungan mereka sama Amy. 3 orang ini bilang kalau mereka ini baru kenal sama Amy di malam Amy menghilang. Mereka itu adalah si Jeffrey tadi sama si Kush, sama satu lagi nih namanya ada Jason Cook. Yang ternyata mereka itu sengaja datang ke kantor polisi karena ngelihat pamflet tuh poster orang hilang, mukanya Amy ditempel di mana-mana. Loh ini kan cewek yang kemana sama kita. Jadilah mereka lapor ke polisi untuk membantu pencarian, maksudnya begitu sebagai saksi. Menurut versi dari 3 cowok ini, Jeffrey sama Kush itu kan kenal duluan tuh waktu mereka lagi main biliar sama Amy. Yang ternyata memang si Jeffrey ini agak kepincut sama Amy, suka. Tapi di sisi lain, Jeffrey ini sadar kalau Amy kan lagi perginya sama Eric tuh. Jadi Jeffrey memilih untuk mundur aja lah, udah punya laki. Nah di malam itu tiba-tiba Jeffrey dapat telepon dari temennya yang namanya Jason Cook tadi, di mana Jeffrey itu diundang buat ke acara ulang tahunnya yang diadakan di Pavilion Club. Jadi Jason lagi ulang tahun tuh di situ tuh. Ya udah Jeffrey sama Kush kesana kan. Yang ternyata Amy sama Eric juga lagi di sana. Ya udah mereka ketemuan jadinya. Dan Amy juga ikut dikenalin ke Jason. Dan selama di klub itu, Jeffrey nih ngeliatin gerak-geriknya Amy sama Eric kok kelihatannya kayak aneh ya. Maksudnya mereka kayak nggak pacaran gitu, diem-dieman berdua. Si Ericnya duduk gitu sendirian, si Amy-nya sibuk joget aja sendiri juga. Jason sempat nanya ke Amy kayak, itu pacar lo cuekin dari tadi nggak apa-apa emangnya? Dijawab sama Amy kayak, enggak itu bukan pacar gue kok, temen doang. Udah santai aja well, joget terus. Ya makanya karena jawaban tersebut, Amy dipepet terus nih sama Jeffrey and the gang. Berarti kan single si Amy. Nah pas Eric lagi ke toilet, mereka ternyata keluar dari klub untuk lanjut ke apartemennya Jeffrey buat minum-minum lagi. Jadi memang Eric ditinggalin. Agak semena-mena ya. Tapi sekitar jam 2-an, Amy bilang kalau katanya dia mau balik Dan karena Amy nggak bawa kendaraan, ya soalnya kan yang nyetir dan nyewa mobil si Eric ya. Jadi Amy ini meminta Jeffrey untuk nganterin balik aja ke klub. Karena Amy yakin Eric masih nungguin dia di sana. Bener-bener agak semena-mena kan? Jeffrey sih sempat nawarin buat, udah gua anterin langsung aja ke apartemen. Tapi Amy bilang, nggak usah lah kejauhan. Dia yakin kalau Eric nih masih nungguin dia di klub. Ya karena Amy keke, dianterin aja udah si Amy ke klub sekitar jam 3 dini hari. Diturunin gitu kan, Amy masuk, dan Jeffrey balik lagi. Lanjut nongkrong sama teman-temannya dan
ya nggak tahu apa yang terjadi sama Amy setelah itu. Dari sana polisi kan ngumpulin nih segala keterangan dari orang-orang kan, dan mereka pun mencoba mencari tahu ke apartemennya Amy, kali-kali ada petunjuk. Bener aja di sana ditemuin tuh notes yang dari Eric yang marah-marah yang tadi sesuai ceritanya Eric, bener. Tapi selain notes itu, polisi juga nemuin buku diarinya Amy, yang mana di diary itu sering banget ditulis nama Richard. Siapa nih Richard? Cowok mana lagi nih? Kok makin banyak aja nama cowok-cowok yang terlibat di kasus ini gitu. Polisi sampai geleng-geleng, beneran banyak bener cowoknya. Pokoknya dari diary itu ketahuan kalau si Amy ini ternyata masih suka galauin Richard. Yang padahal kan dia yang mutusin, tapi dia juga yang galau. Woman. Ya karena itu akhirnya Richard dipanggil tuh sama polisi untuk dimintai keterangan. Richard bilang kalau terakhir dia ketemu sama Amy ya pasti Amy mau ke museum sama si Eric. Richard kan memutuskan untuk gak ikut kan karena ada kerjaan. Setelahnya si Richard belum kontakan lagi sama si Amy karena dianggap Amy ini mungkin lagi sibuk sama Eric. Dan setelahnya ya Richard ngajutin hari-harinya gitu kan, kerja, ketemu sama teman-temannya segala macam. Yang dikonfirmasi sama polisi ke kantornya benar ada absennya. Ditanya ke teman-temannya benar nongkrong sama mereka-mereka. Jadi alibinya kuat. Nah sampai sini jadi bingung kan kalian? Semua orangnya punya alibi masing-masing yang kayaknya mah benar semua. Jadi kira-kira apakah benar ada salah satu dari cowok-cowok ini yang merupakan pelakunya? Nah karena udah nggak ada lagi informan yang bisa dimintai keterangan dan polisi juga tidak menemukan bukti baru, kasus pencarian Amy ini pun sempat ke-pending geng hampir sebulan. Dan selama sebulan itu si Amy tetap nggak ada kabar. Nah dari pengalaman polisi yang udah biasanya nih, kalau udah sebulan lebih tuh orang tetap nggak ada kabar, kemungkinan besar orang itu udah nggak ada alias sudah innalillahi. Dan berhubung nggak ada informasi kecelakaan dengan identitasnya si Amy, maka kemungkinan besar Amy ini memang dilenyap. Namun jika benar seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah siapa pelakunya? Jadilah pada tanggal 6 Desember 2001, sekitar 100 personil yang terdiri dari polisi dan relawan itu pada turun ke hutan-hutan untuk mencoba mencari keberadaannya Amy. Belasan anjing pelacak dan helikopter juga dikerahkan dalam pencarian ini. Sampai akhirnya nih ada salah satu anjing pelacak yang ngegonggong muter-muter terus tuh di sebuah area yang memang terlihat seperti ada bekas galian yang mencurigakan. Dibongkarlah bekas galian itu dan bener aja, di situ polisi berhasil menemukan Amy yang sudah membusuk. Setelah diotopsi, diketahui kalau tengkoraknya Amy itu berlubang, yang kemungkinan besar itu adalah bekas tembakan di bagian kepala. Polisi pun melanjutkan penelusurannya tuh ke toko-toko material setempat. Karena asumsinya begini, untuk menggali tanah untuk nguburin orang tuh kan butuh kop, terus linggis, tahu semacamnya lah. Sedangkan orang-orang yang dianggap sus atau mencurigakan si cowok-cowok ini tuh, itu kan kayaknya nggak bakal nyimpen perkakas modal begituan ya, kalau memang nggak ada keperluan khusus. Jadi si pelakunya ini pasti bakalan beli. Makanya didatengin tuh toko-toko material di sekitaran sana untuk ditanya-tanya, kira-kira beberapa bulan kemarin ada nggak nih orang yang mencurigakan beli alat ini gitu loh. Misalkan nih Eric nih, dia kan pendatang, datang dari Florida gitu, nggak mungkin dia niat amat gotong-gotong cangkul segala macam tuh dari Florida. Jadi kalau misalkan dia pelakunya, pasti dia akan beli. Atau misalkan Jeffrey sama teman-temannya tuh, mereka kan itu juga tinggalnya di apartemen. Jadi kayaknya nggak mungkin lah nyimpen cangkul, sekop segala macam di apartemen. Kayak aneh banget, apartemen kan kagak punya lahan tanah. Jadi kalau mereka pelakunya, pasti bakal beli. Nah sementara kalau si Richard, nah ini mungkin aja karena si Richard ini tinggalnya di rumah. Jadi ada lahan tanah yang mungkin dia punya cangkul untuk bercocok tanam segala macam. Jadi nggak usah beli peralatan. Tapi masalahnya alibinya Richard itu justru alibi yang paling kuat di antara yang lainnya. Karena ada konfirmasi dari kantor, dari teman-temannya segala macam. Kalau di malam kejadian Amy sampai besokannya tuh Richard selalu sama orang-orang. Tapi akhirnya polisi ini berhasil mendapatkan track record di mana dia dapat nih daftar pembeli alat galian tanah. Dimana bener geng, yang beli itu adalah salah satu dari para cowok-cowok ini. Beneran ada yang beli sekop itu di tanggal Amy menghilang. Nah loh, coba tebak siapa? Ayo komen di bawah kalian nebaknya bener apa enggak nih. Kalau tebakan babu nih udah pasti pelakunya Richard nggak sih? Udah pasti benar. Salah, bukan dia. Siapa kamu? Jadi ternyata cerita sebenarnya, Amy terakhir kali ketemu sama si pelaku naik mobil. Di mana si pelaku di situ ternyata memang sudah punya niatan buruk untuk melecehkan Amy. Jadi dibawalah Amy ke tempat sepi. Si Amy waktu itu sudah curiga karena kok dia dibawa ke area hutan. Di situ pelaku mulai tuh meluk-meluk Amy. Si Amy yang nggak mau ya berontak. Pas ada kesempatan, Amy langsung kabur turun dari mobil. Sama pelaku dikejar dan ternyata di situ pelaku juga sudah menyiapkan pistol. Begitu Amy ditangkap, Amy langsung dipukul pakai pistol hingga babak belur dan tidak bisa melawan. Di situ Amy dilecehkan. Namun setelahnya, pelaku berpikir kalau Amy dilepaskan ini pasti akan melapor polisi atas tuduhan kekerasan dan pelecehan. Daripada pelaku kenapa-napa, mending Amy dihabisi. Makanya abis itu Amy langsung dicor dari jarak yang tepat di bagian kepala. Dan supaya nggak gampang ditemukan, rencananya Amy mau dikubur di hutan itu. Tapi untuk memperkuat alibinya agar tidak dicurigai,
pelaku ini butuh alibi yang kuat. Jadi yang pelaku lakukan adalah dia langsung cabut dari sana dan ke apartemen temannya untuk kongko dengan maksud membangun alibi. Kalau di malam terakhir Amy menghilang, dia tuh ada saksi lagi di kongko sama teman-temannya. Berarti yang tidak lain dan tidak bukan si pelaku itu adalah Jeffrey. Pasti kalian semua salah menebak seperti hero tadi yang bodoh ini kan? Aku di mana? Apa yang terjadi padaku? Apakah aku sudah menjadi pewaris keluarga cendana? Plot twist nggak tuh? Padahal yang gerak-gerik sama alibinya mencurigakan banget itu kan si Eric ya? Atau mungkin mantannya Robert yang punya rasa cemburu gitu ngeliat si Amy dekat dengan cowok-cowok baru. Dan ternyata Jeffrey pelakunya. Makanya, lu orang jangan pada suka suujon. Yo, pikirannya ya. Jadi sebenarnya ya, secara alibi memang yang paling lemah itu si Eric. Karena Eric kan ibaratnya kagak punya saksi mata atau orang lain yang ngeliat dia ada di mana aja. Dia sendirian terus. Beda sama Richard ataupun Jeffrey yang sama-sama punya saksi mata kalau ada teman-temannya kan, dimana teman-temannya itu bersaksi kalau Richard sama si Jeffrey ini kayaknya nggak punya waktu untuk mengeksekusi Amy karena lagi nongkrong, gimana sih? Namun masalahnya pada saat penyelidikan, kalau Eric sama Richard itu kooperatif banget saat ditanya-tanya sama polisi, mereka beberkan semuanya. Dan pas di cross-check sama si polisi, ternyata apa yang mereka omongin itu sesuai. Udah gitu ketika dimintain buat tes DNA, mereka mau, nggak masalah. Dipakein alat lie detector, mau juga. Hasilnya pokoknya mereka dikatakan jujur. Eric ini bahkan sampai setuju untuk extend di daerah Maine itu selama beberapa hari untuk menjalani pemeriksaan. Sementara kalau si Jeffrey nih, dari awal memang katanya udah agak aneh. Walaupun ujuk-ujuk judulnya dia datang sendiri ke polisi, bilang mau jadi saksi kan, mungkin dikiranya dengan melakukan itu dia nggak akan dicurigai. Kayak kan, nggak mungkin lah pelaku nih tahu-tahu datang ke polisi menyerahkan diri buat jadi saksi, berani amat. Nah tapi ternyata si Jeffrey ini memang tidak kooperatif. Lain dengan dua temannya lagi tuh yang santai-santai aja. Karena kan kalau dua temannya ini menganggap mereka bukan pelakunya. Walaupun terakhir kali mereka sempat bareng-bareng di apartemen tuh sama Amy. Tapi kalau si Jeffrey nih pas mau dites pakai alat lie detector, dia nggak mau. Dites cek DNA, dia juga nggak mau. Katanya mau diskusi sama lawyernya dulu. Lah polisi kan jadi curiga, kalau gitu kenapa dari awal lu sok-sokan mau jadi saksi tapi diperiksa ini nggak mau? Polisi juga sempat nanya-nanya tuh ke teman-temannya Jeffrey. Kira-kira ada perilaku yang berubah nggak nih dari Jeffrey setelah nganterin Amy tadi balik ke klub? Yang dijawab sama teman-temannya kayak nggak ada sih, semua normal-normal aja, kecuali paling mobilnya Jeffrey tuh tau-tau jadi bersih banget, nggak kayak biasanya mah dia jorok. Jadi Jeffrey itu katanya tipe-tipe orang yang berantakan, sampai teman-temannya tuh ngatain mobilnya Jeffrey tuh baunya kayak tong sampah. Tapi malam setelah dia balik nganterin Amy dari klub, mobilnya tau-tau jadi bersih, yang mana teman-temannya tuh menganggap kalau itu adalah efek jatuh cinta. Jadi mungkin karena abis ditumbangin sama Amy, mereka tadi tuh ke car wash dulu, makanya memang agak lama. Dan padahal ternyata si Jeffrey ini udah punya niatan untuk melecehkan Amy dari apartemen, tapi kan nggak bisa karena ada teman-temannya. Jadi pas Amy minta diantarin balik ke klub, sama Jeffrey malah dibawa ke hutan tuh tadi tuh. Yang mana namanya mobil masuk-masuk hutan kan jadinya kotor, penuh tanah. Makanya pas pulang dicuci dulu sama si Jeffrey. Abis itu ya udah dia balik menemui teman-temannya. Jadinya dua temannya Jeffrey, si Ku sama si Jason, itu yang ngiranya Jeffrey nganterin Amy ke klub dan sempat mampir ke car wash dulu. Udah gitu doang. Sampai pas paginya waktu Ku sama Jason masih tidur, karena namanya juga mabok sampai pagi ya, Jeffrey keluar tuh diam-diam untuk beli kop dan lanjut untuk ngubur Amy. Jadi teman-temannya sama sekali nggak tahu waktu momen Jeffrey keluar dari apartemen di saat mereka lagi tidur. Makanya kan bener-bener kayak pelaku di detektif Conan gitu, gengs, nggak ketebak, licin banget gitu ya. Ya udah, akhirnya Jeffrey ditangkap. Setelah polisi nunjukin semua bukti, Jeffrey nggak bisa ngelak. Dia mengakui sama perbuatannya. Udah gitu, ternyata juga si Jeffrey ini sebelumnya punya catatan kriminal, di mana dia udah pakai narkoboy sejak usia 12 tahun dan udah pernah melakukan tindakan pencurian juga. Dan pada saat kejadian nih, ternyata dia juga masih dalam masa pembebasan bersyarat. Apalagi ternyata dia udah punya 2 anak dan ditelantarin tuh anak sama istrinya. Definisi red flag total. Ya akhirnya pengadilan memutuskan Jeffrey itu dihukum 60 tahun penjara. So majikan, itu sebuah kasus yang benar-benar butuh ketelitian untuk memecahkannya ya. Dan ternyata pelakunya plot twist. Ada yang benar nggak makanya nih tebakannya? Coba pada komen di bawah kayak pada salah apa bener? Yah, gue curiga sih pada salah. Majikan kan semuanya bakatnya cuma misu-misu aja gitu. Nggak mungkin bener, rasanya nggak bisa menebak hal-hal serumit ini. Underestimate banget seujon kita. Ya mohon maaf makanya ya, majikan kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih banyak udah pada nonton dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.